Ada salah satu amalan sunnah, amalan sunnah yang sebetulnya juga perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala, yang kalau diamalkan dapat banyak pahala, bahkan dapat banyak keutamaan. Bapak Ibu, selawat. Selawat, Bu. Memperbanyak selawat kepada Rasulullah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, memperbanyak selawat ini tidak saja anjuran Rasulullah kepada kita umat beliau, tapi ini sebetulnya juga perintah Allah. Bapak-bapak akrab dengan firman Allah yang dibaca oleh khatib setiap Jumat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah, kata Allah, dan malaikat Allah yusalluna 'alan nabi, berselawat kepada nabi ini. Siapa maksudnya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah berselawat kepada Rasulullah. Imam Bukhari mengomentari ayat ini, kata beliau, berselawatnya Allah kepada beliau adalah sanjungan Allah ketika menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para malaikatnya. Itulah selawat Allah kepada Rasulullah. Pengistimewaan penyebutan beliau di sisi malaikat-malaikatnya. Adapun selawatnya malaikat, kata Imam Bukhari, maknanya adalah doa mereka untuk beliau. Dan ini sama seperti selawat kita kepada Rasulullah. Maka dalam ayat ini disebutkan Allah sendiri dan malaikatnya. Malaikat berarti penduduk langit. Penduduk langit berselawat, kata Allah, kepada Rasulullah. Lalu kemudian penduduk bumi disuruh juga berselawat. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, berselawat jugalah kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita penduduk bumi juga disuruh berselawat. Lengkap, penduduk langit para malaikat, penduduk bumi orang-orang yang beriman berselawat kepada Rasulullah. Maka ini cukup sebetulnya sebagai dalil bahwa keutamaan selawat itu sangat besar. Karena Allah, malaikat, orang-orang yang beriman berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada banyak hadis yang berbicara tentang keutamaan selawat, mulai dari yang sahih sampai ke yang dhaif. Ada salah satu hadis memperbanyak selawat kepada Rasulullah dengan jumlah tertentu, 1000 kali selawat. Dalam sebuah hadis disebutkan, Rasulullah mengatakan, man shalla alayya fi kulli yawmin alfa salatin. Siapa yang berselawat kepadaku 1000 selawat dalam satu hari. 1000 kali selawat. Itu kalau mobil-mobilan tadi, kalau motivasinya 1000 kali selawat itu luar biasa. Tapi jangan itu, semangatnya kata Rasulullah, siapa yang berselawat kepadaku 1000 selawat dalam satu hari. Dalam hadis itu dikatakan keutamaannya, kata Rasulullah, lam yamut hatta yubashsharu bil jannah. Orang itu tidak akan diwafatkan oleh Allah, tidak akan mati kecuali sebelum itu dia sudah diberi kabar gembira tentang surga Allah menunggunya. 1000 selawat keutamaannya meraih surga Allah. Bapak Ibu, kalau dalam kajian ilmu hadisnya, hadis ini dhaif, lemah. Tapi para ulama membolehkan mengamalkannya dalam konteks fadailul a'mal, motivasi beramal. Jadi bolehkah semangat memperbanyak selawat 1000, 2000, bahkan dalam bilangan yang mungkin tidak mesti dalam patokannya 1000 untuk meraih surga Allah? Boleh. Hadis lemah tadi jadi salah satu landasannya, fadailul amal. Konteksnya adalah semangat untuk mengamalkan sesuatu yang sifatnya sunnah.
Ada yang sanggup 1000, tapi juga mungkin ada yang tidak sanggup 1000. Ada yang sanggup 100. Ada hadis sahih Rasulullah mengatakan, "Man shalla alayya fi kulli yawmin mi'ata marrah." Siapa yang berselawat kepadaku dalam satu hari 100 selawat. 1000 tadi kebanyakan, 100 selawat saja. Kata Rasulullah, 100 selawat, qadallahu biha mi'ata hajatah. Allah kabulkan untuknya dengan 100 selawat tadi 100 hajatnya. Sab'ina minha li akhiratihi wa salasina minha li dunyah. 100 hajat Allah kabulkan dengan 100 selawat. 70 dari 100 hajat itu terkait dengan hajat atau keinginannya terkait akhirat, 30 lagi hajat yang terkait dengan dunia. Jadi kalau dicari dalil Ustadz yang tadi menyuruh menyelawatkan barang-barang, Bapak Ibu, sebetulnya tidak mesti barang diselawatkan. Adakah dalil bahwa berselawat itu Allah kabulkan doa dan permintaan? Bisa jadi inilah dalilnya. Walaupun tidak spesifik bahwa selawat akan mengabulkan keinginan kita yang ingin punya kendaraan, ingin punya rumah. Tapi ketika Rasulullah mengatakan qadallahu bihi mi'ata hajah, Allah kabulkan untuknya 100 hajatnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bisa jadi lewat keutamaan itu. Tapi tidak sekedar itu tujuan kita berselawat. Ada keistimewaan dan keutamaan yang lain kita berselawat. Yang tak sanggup 100 ini Bapak Ibu, dalam hadis sahih yang lain Rasulullah mengatakan, man qala hina yusbihu, man shalla alayya hina yusbihu asyra. Siapa yang berselawat kepadaku di pagi hari 10 selawat, wa hina yumsi asyra, di sore hari juga 10 selawat, adrakathu syafaati yaumal qiyamah. Dia niscaya, kalau Rasulullah yang menjanjikan Bapak Ibu, pasti niscaya dia akan memperoleh syafaatku di hari kiamat. Jadi jangan kita tukar keutamaan memperoleh syafaat Rasulullah dengan segelintir materi duniawi tadi, dan lupa kita keutamaan yang lebih besar dengan memperbanyak selawat. Jadi madalil Bapak Ibu bahwa memperbanyak selawat kepada Rasulullah, berselawat kepada Rasulullah dapat syafaat. Ini salah satu dalilnya. Dalam hadis sahih Rasulullah mengatakan, siapa yang berselawat kepadaku 10 kali di pagi hari, 10 kali di sore hari. Bapak Ibu, bahkan para ulama menjadikan ini sebagai wirid rutin harian, zikir harian, zikir pagi dan petang. 10 selawat di pagi hari, 10 selawat di sore hari. Rutinkan Bapak Ibu. Kata Rasulullah, orang yang merutinkannya akan mendapatkan syafaatku di hari akhirat. Kenapa tidak ini motivasi kita? Atau kalau yang 20 aku masih barek Bapak Ibu, ada hadis lain sahih juga. Rasulullah mengatakan, man shalla alayya wahidah sallallahu alaihi asyra. Siapa yang berselawat, kata Rasulullah, kepadaku dengan 1 kali selawat saja, Allah berselawat kepadanya 10 kali. Siapa yang tidak ingin kalau selawat Allah kepada hambanya adalah rahmat dan ampunannya? 1 kali berselawat kepada Rasulullah, Allah balas dengan 10 kali selawat. Bapak Ibu, segelintir materi duniawi yang jadi motivasi utama kita mengalahkan keutamaan yang jauh lebih besar. Banyak hal semangat kita beragama dan beramal kadangkala kalah dan salah semangatnya karena kita lupa dengan keutamaan yang lain atau lupa mengilmuinya secara utuh dan lengkap. Jadi kita hanya mengambil salah satu sisi saja. Bahkan Bapak Ibu, dikhawatirkan kalau hanya niatnya adalah materi duniawi, jangan-jangan ini masuk dalam apa yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis niat,
man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Jangan-jangan niat kita beramal itu hanya memperoleh apa yang kita niatkan. Dapat Bapak Ibu, kalau tadi ada yang bisa membuktikan dengan selawat dia dapat sesuatu yang dia inginkan. Bapak Ibu, sama seperti sahabat, salah seorang laki-laki yang berhijrah di masa Rasulullah, ingin menikahi seorang perempuan. Sampai di Madinah, dia dapati perempuan itu dan dia nikahi. Karena memang dalam mengamalkan sesuatu, niat kita juga sangat menentukan. Jangan-jangan kita hanya memperoleh apa yang kita niatkan berupa dunia, lepas atau kita tidak dapat Allah dan Rasulnya.